Sri akhirnya nimbrung. Emang caranya gimana pak? Sekarang pinjem bank juga nggak mungkin, gadaian udah habis. Pak Salim melirik kanan kiri, lalu berbisik pelan, ada jalannya. Tapi, Riz, ini bukan cara biasa. Aku sudah coba sendiri. Kalau kamu mau tahu, aku siap cerita. Tapi pikir matang-matang ya. Sutrisno saling pandang dengan Sri. Rasa penasaran bercampur takut. Apa pak? Cerita aja, sekarang hidup juga sudah kayak orang mati. Mau kemana lagi? Pak Salim mendekat, suaranya makin pelan. Dulu aku dikenalin teman sama seseorang, namanya Mbah Karto. Asli Batu. Dia dukun, tapi bukan dukun sembarangan, Riz. Dialah yang bawa aku ke Gunung Kawi, ngelakuin ritual pesugihan. Setelah itu, hidupku berubah total. Sri menahan napas, wajahnya berubah tegang. Pesugihan? Yang katanya harus ada tumbal itu, Pak? Pak Salim tertawa tipis. Ada banyak jenis, Bu. Tapi yang dikawi, syaratnya tukar pasangan. Nggak ada darah-darahan, nggak ada korban jiwa. Cuma harus siap mental. Kamu harus tidur sama orang lain, bukan suami sendiri. Suami juga harus begitu, sama perempuan lain. 7 kali, tiap Jumat legi. Wajah Sri langsung merah, matanya menunduk. Sutrisno melongo, lama tak bicara. Gila pak, apa nggak dosa? Gumam Sutrisno. Pak Salim hanya senyum miring. Dosa itu relatif, Riz. Hidup miskin begini juga dosa kalau bikin anak istri sengsara. Aku dulu jijik, tapi sekarang, ya beginilah. Hidup nggak pernah benar-benar suci. Sunyi sebentar. Sri cuma menatap kosong ke lantai, sementara Sutrisno menimbang dalam hati. Akhirnya Pak Salim mengeluarkan kertas kecil dari saku jaketnya. Ini alamat rumah Mbah Karto. Kalau kamu beneran mau, datang aja. Tapi ingat, sekali masuk, nggak ada jalan balik. Pak Salim pamit dengan cepat, meninggalkan sisa rokok di asbak. Rumah kembali sunyi, hanya suara ayam dari kejauhan. Sutrisno memandangi kertas di tangan, napasnya berat. Bu, menurut kamu? Tanya Sutrisno pelan. Sri hanya menggeleng, matanya basah. Aku nggak tahu mas, aku takut. Tapi aku juga capek hidup begini terus. Malam itu, mereka duduk diam berdua di tikar tua, memandang langit-langit reot. Tak ada pelukan, tak ada bisik manja. Yang ada cuma kegelisahan dan perasaan. Hidup mereka sebentar lagi bakal berubah, entah ke arah mana. Sudah 3 hari sejak Pak Salim mampir dan meninggalkan secarik alamat di tangan Sutrisno. Selama itu pula, Sutrisno dan Sri Wahyuni makin sulit tidur. Setiap malam, mereka berdua memandangi kertas lusuh itu, sama-sama bimbang. Tapi pagi itu, Sutrisno tiba-tiba lebih mantap dari biasanya. Ia duduk di tepi ranjang, menatap Sri yang masih meringkuk di sudut kamar. Bu, hari ini aku mau ke rumahnya Mbah Karto. Nggak tenang rasanya, terus mikirin ini, kata Sutrisno, pelan tapi tegas. Sri terdiam lama, lalu mengangguk pelan. Aku ikut mas, aku nggak mau kamu sendirian. Kalau memang ini jalan kita, kita harus sama-sama. Sutrisno mengangguk, meski wajahnya tetap berat. Dalam hati, ia tahu, langkah ini bukan cuma soal nekat, tapi juga pasrah. Mereka bersiap seadanya. Sri memasukkan baju ganti, sedikit uang, dan secuil harapan ke dalam tas kecil. Pagi itu, mereka berangkat ke Kota Batu naik bas tua dari pasar desa. Sepanjang perjalanan, suasana di dalam bus sumpek dan ramai. Sri menggenggam lengan suaminya erat-erat, matanya bolak-balik melihat ke jendela, seolah berharap semuanya hanya mimpi. Setelah bertanya ke sana kemari dan sempat tersasar di gang sempit, mereka akhirnya tiba di depan sebuah rumah kecil di pinggir kebun apel. Kat temboknya kusam, pintu kayunya reot, dikelilingi semak liar. Di teras, duduk seorang lelaki tua berambut gondrong, alis tebal, memakai kain batik dan rokok kretek menggantung di bibirnya. Sutrisno dan Sri saling pandang sejenak, lalu memberanikan diri maju. Permisi pak, ini rumahnya Mbah Karto? Tanya Sutrisno, sedikit gugup. Lelaki tua itu menatap mereka dari ujung kepala sampai kaki. Matanya tajam, senyumnya nyaris tak kelihatan. Kalian siapa? Suaranya berat datar.
Saya Sutrisno, ini istri saya Sri. Kami dikasih alamat sama Pak Salim. Katanya Mbah bisa bantu. Jawab Sutrisno hati-hati. Mbah Karto mengangguk pelan. Ia menepuk kursi bambu di depannya. Duduk, jauh-jauh dari bawah kawi cuman buat tanya soal pesugihan kan? Gimana, langsung to the point atau masih mau muter-muter? Lanjut Mbah Karto, matanya menusuk. Sutrisno menarik napas panjang. Usaha kami bangkrut Mbah, tabungan habis, nggak punya siapa-siapa. Pak Salim bilang Mbah bisa bantu. Mbah Karto menatap lama, suasana teras makin terasa dingin. Dunia sekarang cuma milik orang nekat dan nggak ada belas kasihan, apalagi buat orang kalah. Kalau mau kaya, siap nggak bayar harga. Ritual di Gunung Kawi itu bukan bakar-bakar kemenyan doang. Syaratnya tukar pasangan. Sri menunduk, tangannya gemetar. Maksudnya, saya tidur sama orang lain mas juga sama? Mbah Karto mengangguk, wajahnya datar. Betul, bukan istri atau suami sendiri. 7 kali tiap Jumat Legi. Kalau mundur di tengah jalan, hidup kalian malah tambah sengsara. Tapi selesai jalan biasanya malah ketagihan. Banyak yang akhirnya lupa diri. Sutrisno menelan ludah. Cuma sekali kan Mbah, nggak harus 7. Mbah Karto geleng pelan. Aturannya 7, tapi banyak yang baru sekali sudah ngerasain sendiri berkahnya. Nanti rezeki ngalir, asal jangan nyesel. Ritual malam Jumat Legi bawa sesaji, sama pasangan yang nggak kenal. Urusan dapat siapa, nanti saya atur. Sri menangis diam-diam. Ia tak sanggup menatap siapa-siapa, hanya memeluk tas kecilnya di pangkuan. Mbah Karto berdiri, membuka pintu rumahnya. Pikirkan baik-baik. Balik ke sini 2 minggu lagi, Kamis malam, sebelum Jumat Legi. Kalau yakin bawa uang buat sesaji. Soal pasangan, nanti di Kawi pasti ketemu. Saya atur semua. Sutrisno dan Sri akhirnya berdiri, menyalami tangan Mbah Karto yang terasa dingin. Mereka melangkah pulang dengan langkah berat, dada sesak, hati campur aduk antara takut, malu, jijik, dan pasrah. Di tepi jalan Sri berhenti, menangis pelan. Mas, kita beneran mau begini? Sutrisno menggenggam tangan istrinya, berusaha tegar. Aku juga nggak yakin Bu, tapi kalau nggak dicoba, entah sampai kapan kita hidup begini. Langit batu sore itu kelabu. Hati mereka makin tenggelam, tapi langkah tak lagi bisa mundur. 2 minggu terasa seperti 2 tahun buat Sutrisno dan Sri Wahyuni. Siang dan malam mereka dihantui kecemasan yang makin menumpuk. Setiap malam, Sri sering duduk memeluk lutut di sudut kamar, menahan tangis. Sementara Sutrisno hanya bisa bolak-balik menatap kertas alamat Mbah Karto, berharap ada keajaiban yang datang tiba-tiba. Pagi itu, suasana di rumah mereka begitu hening. Burung-burung di sawah seolah malas berkicau, langit mendung sejak subuh. Sri mondar-mandir di dapur, memasukkan baju ganti dan kain ke dalam tas. Ia tak banyak bicara, wajahnya tegang. Sutrisno menghela napas, duduk di pinggir dipan reot, lalu akhirnya membuka suara. Bu, sudah siap? Sri menatap suaminya, matanya berkaca-kaca. Siap nggak siap? Kita jalani aja mas. Aku cuma pengen masalah ini cepat selesai. Tak banyak kata lagi. Mereka berangkat siang itu naik bos tua dari terminal desa. Sepanjang perjalanan ke Batu, Sri hanya diam memandang jendela, menggenggam tangan Sutrisno erat-erat. Kadang matanya berkedip menahan air mata. Sutrisno berusaha terlihat tegar, meski hatinya tak karuan. Setelah menempuh perjalanan yang terasa sangat panjang, mereka tiba di depan rumah Mbah Karto. Sore sudah mulai turun, langit semakin gelap. Mbah Karto sudah menunggu di teras, mengenakan kain lurik, menatap mereka dengan sorot tajam. Sudah mantap niatnya? Tanya Mbah Karto tanpa basa-basi. Sutrisno dan Sri sama-sama mengangguk, meski suara hati mereka mungkin sudah teriak-teriak minta pulang. Bagus, kalian nginep di sini malam ini. Habis maghrib kita langsung berangkat ke Kawi. Semua sesaji sudah saya siapkan. Kalian cukup bawa baju ganti sama uang buat syarat, ujar Mbah Karto lalu mengajak masuk ke rumah.
Rumah Mbah Karto terasa sepi dan dingin. Bau dupa samar-samar tercium di udara. Sri duduk memeluk lutut di pojok ruang tamu. Sutrisno mondar-mandir tak jelas, hanya sesekali melirik jam dinding yang berdetak pelan. Menjelang maghrib, Mbah Karto keluar dari kamar membawa tas kain dan beberapa bungkusan kecil. Sudah siap? Setelah maghrib kita langsung berangkat. Jangan bicara dengan siapa-siapa selama perjalanan. Kalau ada yang tanya bilang saja mau ziarah, pesannya. Sri mengangguk meski wajahnya pucat. Mas, aku takut, bisik Sri lirih saat mereka berjalan keluar. Sutrisno mencoba menenangkan, meski tangan sendiri ikut dingin. Aku juga, Bu, tapi nggak ada jalan lain lagi. Kita jalanin bareng-bareng. Tak lama kemudian, mereka berangkat naik mobil sewaan yang dikemudikan Mbah Karto. Panjang perjalanan, tak ada yang bicara. Jalanan makin gelap, lampu-lampu desa hanya tampak samar dari kejauhan. Setelah hampir 1 jam, mereka tiba di warung kecil di kaki Gunung Kawi. Di sana sudah ada beberapa orang yang juga tampak gelisah. Wajah-wajah asing yang sepertinya punya niat dan beban yang sama. Mbah Karto memesan minuman hangat, lalu berbisik ke pemilik warung, Bu, nanti tolong siapin sesaji lengkap buat 2 pasang. Jangan lupa bunga 7 rupa sama kain putih. Pemilik warung mengangguk pelan, lalu pergi ke dapur. Sri menunduk, wajahnya benar-benar tegang. Mas, tempat ini kok aneh banget ya? Aku nggak pernah ngerasain hawa kayak gini. Sutrisno berusaha tersenyum, meski kaku. Bismillah aja, Bu. Kita jalani. Kalau ini memang jalan kita, mudah-mudahan Tuhan masih kasihan. Beberapa saat kemudian, adzan maghrib berkumandang sayup-sayup dari masjid kecil di bawah. Suasana warung semakin sepi, hanya beberapa orang yang masih menunggu. Mbah Karto bangkit, menepuk bahu Sutrisno dan Sri. Ayo, setelah maghrib kita langsung ke Sendang. Mandi suci dulu sebelum ritual. Nanti kalian akan ketemu pasangan lain. Ingat jangan mundur di tengah jalan. Kalau gagal rezeki juga gagal. Sri menelan ludah, matanya sembab. Mas, kamu yakin? Sutrisno hanya mengangguk, walau matanya jelas-jelas ragu. Kita sudah terlalu jauh, Bu. Kita jalani bareng-bareng. Malam di kaki Gunung Kawi terasa makin dingin. Langkah mereka berat menuju sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan seumur hidup. Tak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Udara di kaki Gunung Kawi malam itu terasa semakin dingin, bahkan menusuk sampai ke tulang. Sutrisno dan Sri Wahyuni berjalan beriringan, mengikuti langkah Mbah Karto yang mantap menembus jalan setapak gelap menuju Sendang. Suara jangkrik dan burung malam jadi satu-satunya irama penenang. Sri menggenggam tangan suaminya erat-erat, tubuhnya bergetar menahan cemas. Setelah berjalan hampir 15 menit, mereka tiba di sebuah sendang tua. Beberapa orang sudah berdiri di tepi air, sebagian duduk berjejer di atas batu. Di bawah lampu temaram, wajah-wajah murung dan gugup terlihat jelas. Ada yang masih muda, ada juga yang sudah paruh baya. Semuanya sama, penuh kecemasan dan harapan yang nyaris mati. Sutrisno berbisik lirih ke Sri. Bu, kamu kuat. Sri mengangguk lemah. Asal kamu di sini, aku coba kuat, Mas. Mbah Karto melangkah ke arah seorang lelaki tua berpakaian hitam yang duduk di tepi sendang. Lelaki itu entah siapa, tapi jelas bukan orang biasa. Sorot matanya tajam, tangannya sigap memegang kendi kecil. Pak D, ini pasangan baru. Nanti sekalian carikan pasangan ritual ya, ucap Mbah Karto pelan. Pak D itu hanya mengangguk. Iya, nanti diatur. Semua yang datang ke sini nasibnya sama. Tiba-tiba, suasana di tepi sendang berubah. Dari kegelapan, 2 sosok datang berjalan pelan. Sutrisno mengerutkan dahi, mencoba melihat lebih jelas. Seorang laki-laki, lusuh dan menunduk, diikuti istrinya yang wajahnya pucat pasi. Begitu mereka mendekat ke cahaya, mata Sri membelalak. Mas, itu Paidi sama Marsini kan? Sutrisno langsung berdiri, nyaris tak percaya. Astaga, Paidi, Marsini, kalian di sini juga? Paidi menoleh pelan, matanya langsung berkaca-kaca. Bos, ya Allah beneran Bos Sutrisno, saya kira nggak bakal ketemu lagi. Marsini menangis tanpa suara, buru-buru memeluk Sri yang juga tak bisa menahan tangis. Mereka berempat saling diam sejenak,
kebingungan dengan nasib yang menjerat sampai akhirnya saling bertemu lagi di tempat yang tak pernah dibayangkan siapapun. Mbah Karto hanya mengangkat alis. Loh, ternyata kenal semua toh. Ya sudah, malah lebih gampang. Ritual tukar pasangannya sama-sama orang yang sudah dikenal, nggak perlu cari asing-asing. Pak De penjaga sendang memberi isyarat. Sekarang mandi suci dulu, nanti baru atur pasangannya. Sri menggenggam lengan Marsini erat-erat. Nduk, kamu kok bisa sampai sini? Marsini menggeleng pelan, air mata terus jatuh. Gak ada jalan lain, Mbak. Habis kabur dari Malang, utang di mana-mana, anak sakit, akhirnya nekat. Pak Edi menunduk malu, suara pelan. Saya juga, Bos. Maaf jadi kayak gini. Sutrisno merangkul bahu Pak Edi. Sudahlah, Cip. Semua juga kepepet. Gak ada yang mau hidup begini. Satu persatu mereka disuruh ganti kain tipis, lalu masuk ke sendang. Airnya dingin menusuk. Pak D membaca mantra pelan, membasuhkan air ke kepala, dada, dan punggung mereka. Setelah itu mereka berdiri kedinginan di pinggir. Setelah mandi suci, Pak D bicara tegas, nanti malam, di bawah pohon besar. Sutrisno dengan Marsini, Sri dengan Pak Edi. Nggak boleh sama pasangan sendiri, itu aturannya. Kain putih buat ritual nanti malam, jangan lupa. Sri menatap Pak Edi dengan cemas, lalu lirih berkata ke suaminya, Mas, aku takut. Aku nggak pernah bisa bayangin. Sutrisno mencoba menahan air mata. Kita jalani, Bu, demi hidup. Jangan pernah lupa, kita bareng-bareng. Apapun yang terjadi, aku nggak ninggalin kamu. Malam makin larut, kabut turun di sekeliling sendang. Keempatnya duduk diam, menunggu ritual paling kelam dalam hidup mereka. Angin malam di kaki Gunung Kawi semakin dingin. Setelah mandi suci di sendang, Sutrisno, Sri, Pak Edi, dan Marsini hanya duduk berempat di pelataran, menunggu aba-aba dari Mbah Karto. Tak ada yang banyak bicara, masing-masing sibuk dengan pikirannya sendiri. Wajah mereka pucat, mata sembab, badan menggigil bukan cuma karena dingin, tapi juga karena takut. Menjelang tengah malam, Mbah Karto muncul membawa dupa dan sekantong sesaji. Ayo, waktunya. Kita ke bawah pohon beringin besar. Jangan bawa apa-apa kecuali kain putih. Ingat jalani sesuai aturan. Kalau enggak, semua sia-sia. Langkah mereka berat menuruni jalan setapak menuju pohon beringin raksasa di tengah hutan kecil. Di bawah pohon itu, sudah ada beberapa pasangan lain yang juga bersiap-siap. Sebagian setengah telanjang, sebagian lagi hanya duduk diam seperti patung. Aroma kemenyan dan tanah basah menyeruak di udara. Mbah Karto membagikan dupa ke tiap pasangan. Sutrisno dengan Marsini di sebelah sini, Sri dengan Pak Edi di sana. Nanti baca mantra sebelum mulai. Setelah selesai, lap cairan tubuh dengan kain putih. Jangan dicuci, jangan dibuang. Itu syarat. Wajah Marsini gemetar, suaranya lirih. Maaf, Bos. Saya benar-benar nggak pernah nyangka bakal kayak gini. Sutrisno menggeleng pelan, matanya merah. Sudah, Min, bukan salah siapa-siapa. Ini ujian kita. Jalani aja. Di sisi lain, Sri masih berusaha tegar, walau air matanya tak bisa dibendung. Pak Edi juga tak kalah gugup. Maaf ya Mbak Sri, saya nggak bakal aneh-aneh. Saya cuma jalani perintah. Sri mengangguk lemah. Aku juga nggak sanggup, Mas. Tapi ini sudah jalan kita. Angin berhembus kencang, dedaunan beringin bergetar seperti ikut menyaksikan. Suara malam tiba-tiba berubah aneh, kadang terdengar tawa kecil, kadang suara tangis samar entah dari mana. Akhirnya masing-masing pasangan masuk ke tikar, menunaikan ritual paling hina yang pernah mereka rasakan. Tak ada cinta, tak ada sisa rasa hormat, hanya tubuh yang menyerah di bawah tekanan nasib dan keputusasaan. Tangis tertahan, napas berat, dan kecanggungan bercampur bau dupa dan keringat. Setelah ritual selesai, mereka mengelap sisa tubuh dengan kain putih seperti yang diperintahkan. Tak ada yang bicara, tak ada yang berani saling menatap. Satu persatu, mereka berpakaian lagi, menunduk, lalu kembali duduk di bawah pohon. Mbah Karto mendekat, mengambil 2 kain putih berisi noda. Ingat, ini syarat penting. Setelah ini jangan pernah kembali ke tempat ini kecuali saya yang panggil. Nanti saya kabari kapan ritual berikutnya. Jangan macem-macem.
Marsini duduk memeluk lutut, menangis dalam diam. Sri menggenggam tangan Marsini erat-erat. Sabar ya Nduk, kita jalani bareng-bareng. Sutrisno menatap kosong ke arah hutan. Paidi hanya bisa menunduk. Semua terasa hampa. Harga diri sudah benar-benar dikubur di bawah akar beringin tua. Dalam perjalanan kembali ke warung, mereka jalan beriringan seperti orang linglung. Tak ada kata, tak ada harapan. Malam itu di Gunung Kawi mereka tak lagi hanya korban zaman, tapi juga korban permainan gelap yang entah akan berakhir di mana. Namun di tengah keputusasaan masih ada secercah harapan tipis di hati mereka. Apakah benar ritual ini akan membawa perubahan, atau justru pintu ke jurang kutukan yang lebih dalam? Pagi di kaki Gunung Kawi seakan terasa lebih dingin dari biasanya. Sutrisno, Sri, Paidi, dan Marsini kembali ke warung kecil bersama Mbah Karto. Tak satu pun dari mereka bicara. Wajah-wajah lesu, mata sembab, dan tubuh lelah jadi pemandangan pagi itu. Bahkan secangkir kopi panas pun tidak bisa menghangatkan suasana. Mbah Karto duduk di sudut, menatap mereka dengan tenang. "Sudah siap ke makam?" tanyanya singkat. Bagian terakhir ritual malam ini, ziarah ke makam Mbah Joego dan Kiai Zakaria. Sisa sesaji sudah saya bawa, kalian tinggal ikut. Keempatnya hanya menurut. Mereka berjalan pelan, meniti puluhan anak tangga menuju makam keramat di puncak bukit. Di sepanjang jalan, banyak peziarah lain. Ada yang khusyuk berdoa, ada yang cuma selfie, ada juga yang wajahnya. Marsini berbisik ke Sri, "Mbak, kok rasanya kayak ada yang berat banget?" "Ya, di sini." Sri mengangguk pelan. "Iya, Nduk, aku juga dari tadi merinding. Hawanya aneh." Sampai di depan cungkup makam, suasana tiba-tiba jadi hening. Mbah Karto mulai menata sesaji, membakar kemenyan, dan membimbing mereka duduk bersila. Para juru kunci berjalan pelan, melantunkan doa-doa dalam bahasa Jawa kuno. Sutrisno menunduk, matanya terpejam. Hatinya campur aduk, antara malu, harap, dan rasa bersalah. Paidi yang duduk di sebelahnya menarik napas berat. "Bos, menurut sampean, beneran bisa berubah hidup kita? Aku masih kayak nggak percaya semalam beneran kejadian." Sutrisno menepuk pundak Paidi, suara lirih. "Entahlah Cip, aku sendiri masih nggak yakin. Tapi nggak ada jalan mundur." Setelah doa selesai, Mbah Karto membagikan kain putih bekas ritual ke juru kunci. Juru kunci meneteskan minyak wangi, menaruhnya di atas batu nisan, lalu melantunkan doa dengan suara pelan dan berat. Sejenak, suasana benar-benar senyap. Angin berhenti, burung-burung bungkam. Sri memeluk lutut, menunduk, sesekali bergetar menahan isah. Marsini memejamkan mata, bibirnya bergetar seperti berdoa tanpa suara. Selesai ziarah, Mbah Karto menoleh tajam. "Sudah, ingat baik-baik, kalian sudah janji, jangan pernah main-main. Ritual ini harus dijalankan sampai tuntas, jangan ada yang setengah-setengah." Sutrisno mengangguk lemah, begitu juga yang lain. Mereka turun bukit dalam diam, masing-masing tenggelam dalam pikiran sendiri. Malam berikutnya di rumah kontrakan, Sutrisno dan Sri masih terasa seperti orang asing. Sri duduk lama di sudut kamar, matanya kosong. Sutrisno mondar-mandir, kepalanya berat. "Mas, kamu nggak tidur?" bisik Sri, suaranya nyaris tak terdengar. Sutrisno menggeleng, duduk di samping istrinya. "Aku cuma mikir, Bu. Mulai malam itu hidup kita rasanya sudah berubah. Tapi aku nggak tahu ke arah mana." Sri menunduk, air mata jatuh lagi. "Aku cuma pengen kita nggak sampai kehilangan diri sendiri, Mas. Aku takut tiap malam mimpi buruk terus." Malam-malam berikutnya memang ada yang berubah. Sri sering terbangun karena mimpi aneh. Sosok perempuan berambut panjang duduk di pojok kamar, kadang tertawa, kadang menangis. Sutrisno juga nyaris setiap malam bermimpi berjalan di lorong gelap, dikejar bayangan hitam yang tak pernah bisa ia lihat wajahnya. Namun, di antara kegelisahan itu, keajaiban kecil mulai terjadi. 2 hari setelah ritual, seorang mantan pelanggan tiba-tiba datang ke rumah mereka, membawa sejumlah uang. "Pak Sutrisno, maaf ya, utang lama baru bisa saya lunasi sekarang. Entah kenapa, tiap malam mimpiin panjenengan terus. Kalau nggak saya bayar, rasanya sesak," ucap pelanggan itu malu-malu.
Sutrisno tertegun, nyaris tak percaya. Ia mengangguk, menerima uang itu sambil menahan gemetar. Sri menatap uang itu lama, lalu menatap suaminya. Mas, ini beneran? Sutrisno hanya bisa menarik napas panjang. Aku sendiri nggak ngerti bu, tapi mungkin ini awalnya. Namun di balik uang dan berkah itu, mimpi buruk dan rasa bersalah justru makin besar. Hati mereka tahu semua ini belum selesai, dan harga yang harus dibayar jauh lebih berat dari sekadar uang. Hari-hari berikutnya kehidupan Sutrisno dan Sri mulai terasa berubah. Rumah kontrakan mereka yang semula sepi, kini hampir tiap minggu didatangi tamu, mulai dari pelanggan lama, pedagang pasar, bahkan beberapa teman lama yang tiba-tiba ingat utang bertahun-tahun lalu. Pesanan jahit perlahan berdatangan. Sri sempat bingung sendiri setiap kali mengecek saldo tabungan. Jumlahnya bertambah, bahkan bisa dibilang lebih banyak dari masa-masa sebelum tragedi di Malang. Namun, di balik itu semua, hati mereka tak pernah benar-benar tenang. Pagi itu, Sri menjemur pakaian di halaman. Wajahnya masih terlihat muram walau di tangannya ada lembaran uang segar dari pesanan pelanggan. Mas, kamu sadar nggak? Semua ini kayak kejadian tiba-tiba. Bisik Sri saat Sutrisno menghampiri membawa secangkir kopi. Sutrisno hanya menghela napas. Aku sadar bu, uang memang datang tapi tidurku nggak pernah nyenyak. Tiap malam mimpi aneh terus. Kadang aku ngerasa ada yang jalan di lorong belakang rumah. Kadang suara perempuan ketawa pelan dari dapur. Sri menunduk, mengingat lagi sosok wanita berambut panjang yang datang dalam tidurnya. Aku juga, katanya jangan berhenti, kalau berhenti, semua musnah. Mereka duduk lama di beranda, saling diam dalam ketakutan sendiri-sendiri. Tak lama, Paidi datang ke rumah. Wajahnya kusut, matanya merah seperti kurang tidur. Ia membawa plastik berisi kain pesanan jahitan. Gimana Cip? Tanya Sutrisno pelan. Paidi menggeleng, aneh bos. Pesanan jahit saya juga tiba-tiba banyak, padahal dulu sepi. Tapi tiap malam saya mimpi aneh terus. Weni juga. Rumah kayak nggak pernah sepi, padahal nggak ada siapa-siapa. Anak saya malah jadi sering sakit, demam nggak turun-turun. Sri menoleh cemas. Kamu juga, Nduk? Aku kira cuma kita yang begini. Paidi duduk di kursi plastik, menunduk lesu. Bos, kalau ini semua bagian dari ritual, apa harus terus jalan? Aku takut, tapi kalau berhenti, saya nggak sanggup lagi miskin. Sutrisno memandang langit-langit rumah, suaranya berat. Ini memang jalan gelap, Cip, tapi kita sudah kepalang tanggung. Kata Mbah Karto, ritual berikutnya tinggal nunggu malam Jumat lagi. Kalau ada yang mangkir, rezeki bisa putus, bahkan katanya bisa gila. Sri gemetar, tangannya meremas rok. Mas, aku takut. Kayak ada yang ngawasin kita tiap malam. Kadang aku ngerasa anak-anak juga jadi lebih murung. Rumah ini kayak makin pengap, walau uang banyak. Mereka bertiga terdiam, hening, hanya suara ayam dan angin desa dari luar. Sore harinya, sebuah pesan masuk ke HP Sutrisno dari nomor tak dikenal. Jangan lupa, malam Jumat lagi, kembali ke Kawi. Ritual belum selesai. Jangan coba-coba mangkir. Sutrisno menunjukkan pesan itu ke Sri, matanya penuh cemas. Sri hanya mengangguk pelan, air matanya jatuh satu-satu. Mas, kita nggak bisa mundur lagi, bisik Sri. Sutrisno memeluk istrinya erat, meski di dada justru semakin terasa dingin. Mereka sadar, uang bisa dicari, tapi harga yang dibayar mulai terasa semakin menyesakan. Malam makin turun, angin Gunung Kawi membawa aroma bunga dan tanah basah, dan di sudut rumah itu keluarga kecil ini mulai benar-benar sadar. Keberkahan pesugihan bukanlah anugerah, melainkan hutang tak kasat mata yang mencekik perlahan. Hari-hari menuju malam Jumat Legi terasa seperti berjalan di atas bara buat Sutrisno dan Sri. Uang makin deras masuk, bahkan ada saja pelanggan baru yang datang, kadang dengan alasan yang aneh. Tapi di balik itu, rumah kontrakan makin sunyi. Setiap malam, Sri makin sering terbangun, keringat dingin membasahi tubuh, merasa ada yang memperhatikan dari sudut ruangan. Sutrisno juga makin mudah emosi, tidur tak pernah benar-benar lelap. Sore itu Sri duduk di meja makan, mengumpulkan uang dari hasil pesanan. Jumlahnya banyak, tapi tak sedikit pun bikin bahagia. Sutrisno masuk dengan wajah gelap, baru saja pulang dari bengkel kecilnya.
Bu, aku tadi ketemu Pak Joyo, tetangga sebelah. Dia tiba-tiba bayar utang lama, padahal sudah bertahun-tahun nggak pernah ketemu. Tapi waktu nyerahin uang, mukanya pucat banget, kayak ketakutan. Katanya tiap malam mimpi aku terus. Cerita Sutrisno sambil meletakkan amplop berisi uang. Sri hanya menunduk, suaranya lirih. Mas, aku juga semalam mimpi perempuan berambut panjang lagi. Dia bilang jangan lupa janji malam Jumat. Aku nggak kuat mas, takut rasanya. Sutrisno memijat pelipis, menahan pusing. Aku juga bu, rasanya kayak hidup kita sudah bukan milik sendiri. Tapi kalau kita berhenti, aku takut. Mbah Karto kemarin SMS, malam Jumat lagi kita harus datang lagi ke Kawi. Nggak ada tawar-menawar. Malam itu, setelah anak-anak tidur, Sutrisno dan Sri duduk berdua di tikar ruang tamu. Lampu temaram, suara jangkrik sayup-sayup dari luar. Hati mereka sama-sama cemas. Mas, kalau misal kita kabur, kita nggak ikut ritual lagi, apa benar bakal gila atau malah mati? Sri berbisik. Sutrisno menunduk, matanya sendu. Aku nggak tahu bu, tapi semua yang pernah ikut katanya memang begitu. Kalau berhenti, hidup bisa hancur. Dulu aku anggap itu cuma cerita nakut-nakuti, tapi sekarang rasanya semua jadi nyata. Hening sejenak, hanya suara napas dan detak jam dinding. Sri menatap suaminya, suara serak. Aku cuma pengen kita bisa hidup tenang lagi. Dulu walau miskin tidur nggak pernah takut. Sekarang uang ada, tapi hati rasanya remuk. Sutrisno meraih tangan istrinya, menggenggam erat. Maaf ya bu, aku yang bawa kamu ke jalan ini. Tapi sekarang kalau harus lanjut, kita jalani bareng-bareng. Apapun yang terjadi, jangan sampai kita saling Sri mengangguk pelan, air mata jatuh satu-satu. Hari Jumat lagi akhirnya tiba. Pagi-pagi, Sri sudah gelisah, menyiapkan kain putih dan sedikit uang buat sesaji. Sutrisno juga menyiapkan pakaian, matanya kosong. Mereka tak banyak bicara, hanya saling pandang dalam diam. Menjelang maghrib, Paidi dan Marsini datang ke rumah, wajah mereka pun tak kalah tegang. Bos, siap ya? Aku juga takut, tapi Mbah Karto tadi pagi sudah nelepon, bilang jangan ada yang absen, ujar Paidi. Marsini menggenggam tangan Sri erat-erat. Aku nggak tahu mbak, rasanya kayak makin hari makin berat. Tapi kalau nggak dijalanin, entah apa yang bakal terjadi sama anak-anakku. Sutrisno mengangguk, kita jalani bareng-bareng, jangan saling tinggal. Apapun nanti, kalau ada apa-apa, tetap bareng. Menjelang malam, mereka berempat berangkat bareng ke Gunung Kawi. Jalanan terasa makin gelap, hawa malam makin menusuk tulang. Sampai di warung langganan Mbah Karto, mereka langsung disambut dengan sesaji dan kain putih baru. Mbah Karto duduk di teras, menunggu. Matanya tajam, suaranya berat. Ingat, ritual malam ini nggak boleh ada yang gagal. Kalian sudah tahu resikonya. Setelah ini, baru satu persatu jalan kalian terbuka. Keempatnya mengangguk, meski hati makin ciut. Sudah, ayo, waktunya ke Sendang. Setelah itu, baru ke bawah beringin. Dan malam Jumat lagi itu, langkah-langkah kecil mereka makin dalam ke lingkaran pesugihan yang tak kelihatan ujungnya. Tak ada yang tahu apa yang menanti setelah malam itu. Cuma satu yang pasti, mereka sudah terlalu jauh untuk pulang. Udara malam Jumat lagi di kaki Gunung Kawi kian berat. Sesudah mandi suci di Sendang, Sutrisno, Sri, Paidi, dan Marsini berjalan beriringan di bawah pohon-pohon besar. Di depan, Mbah Karto membawa sesaji, wajahnya datar seperti biasa. Di bawah beringin tua, ritual kembali dijalankan. Tidak ada kata-kata, tidak ada ragu. Semua sudah tahu apa yang harus dilakukan. Sutrisno bersama Marsini, Sri bersama Paidi. Ritual kedua berjalan lebih sunyi dari sebelumnya. Kalau dulu ada isak dan ketakutan, kali ini lebih banyak diam. Hanya sesekali terdengar suara napas berat yang ditahan. Setelah selesai, mereka mengenakan kain dan duduk berjajar di bawah pohon. Mbah Karto membakar kemenyan, lalu mengambil kain putih bekas ritual satu persatu. Ingat, ini baru yang kedua. Masih ada 5 lagi. Setiap selesai satu tahap, rezeki akan makin lancar. Tapi ingat, makin dalam, makin berat juga cobaan. Jangan ada yang coba-coba berhenti.
ucap Mbah Karto. Matanya menyapu satu-satu. Marsini menunduk, mengusap air mata. Aku capek, Mbak. Rasanya hidup sudah kayak bukan hidup lagi, bisiknya ke Sri. Sri menepuk bahu Marsini pelan. Aku juga, Nduk. Tapi kita sudah terlanjur masuk. Aku cuma bisa berdoa, semoga nggak tambah gila. Sutrisno hanya duduk diam, menatap tanah. Dalam hati, ia makin bingung. Setiap kali ritual, hati makin mati rasa. Uang makin banyak, pesanan makin ramai, tapi tidur makin susah. Rumah makin terasa asing. Paidi, yang biasanya banyak bicara, malam itu pun hanya menunduk. Bos, saya nggak ngerti lagi. Istri sama anak sering sakit. Duit memang masuk tapi rumah malah makin panas. Weni tiap malam ngelamun, kayak orang linglung. Sutrisno menarik napas berat. Mungkin memang beginilah harga yang harus dibayar. Aku juga di rumah Sri sering nangis. Aku sendiri sering kebangun tengah malam, dengar suara langkah atau suara perempuan ketawa. Rombongan turun dari beringin, kembali ke warung. Mbah Karto mengingatkan lagi, jangan lupa, kain bekas ritual jangan pernah dicuci atau dibuang. Simpan baik-baik, kalau sampai hilang urusannya panjang. Malam itu, mereka pulang ke rumah masing-masing. Di perjalanan Sri dan Sutrisno hanya berpegangan tangan dalam diam, seperti dua orang asing yang tersesat bersama. Sampai di rumah, Sri langsung rebah di kasur, menatap langit-langit kosong. Sutrisno duduk di pinggir ranjang, menunduk dalam hening. Mas, kamu masih ingat nggak? Dulu hidup kita kayak apa? Tanya Sri pelan, suaranya seperti orang yang sedang bermimpi. Sutrisno tersenyum kecut. Aku ingat, Bu. Dulu tiap malam kita bisa tidur nyenyak, walau makan harus mikir besok. Sekarang duit numpuk, tapi tidur nggak pernah tenang. Sri mengusap pipi suaminya. Kamu janji ya, Mas, kalau suatu hari nanti kita bisa berhenti, walau harus miskin lagi kita berhenti. Aku nggak sanggup kalau harus hidup kayak gini terus. Sutrisno mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Aku janji, Bu, tapi untuk sekarang kita nggak bisa mundur. Malam itu angin dari Gunung Kawi terasa lebih dingin dari biasanya. Dan di balik segala berkah yang mulai menumpuk, mereka tahu yang mengikat hidup mereka bukan hanya uang, tapi juga sesuatu yang gelap dan tak kasat mata. Sepekan setelah ritual kedua, hidup Sutrisno dan Sri tampak luar biasa di mata orang luar. Pesanan jahit deras datang, bahkan beberapa pedagang besar dari Malang mulai rutin mengirim kain ke rumah. Tabungan mereka terus bertambah, dapur selalu penuh sembako, dan untuk pertama kali, Sri bisa membelikan sepatu baru untuk anak-anak. Namun di balik pintu rumah, semuanya berubah jadi berat. Sri sering termenung di ruang tamu, menatap tumpukan uang di toples tanpa senyum. Sutrisno makin sering duduk sendiri di beranda, merokok berbatang-batang sambil menatap langit kosong. Malam-malam mereka makin penuh gelisah. Suara-suara aneh semakin sering terdengar. Langkah kaki di lorong belakang, suara tangis pelan dari dapur. Bahkan sesekali Sri merasa seperti ada yang duduk di pojok kamar saat ia terjaga malam-malam. Suatu pagi, Sri baru selesai sholat subuh ketika Marsini datang mengetuk pintu. Wajahnya kusut, matanya bengkak. Mbak, aku capek. Tadi malam Weni demam tinggi lagi. Paidi juga sering marah-marah sendiri. Rumah kayak nggak ada nyawanya. Aku takut, Mbak, lirih Marsini. Sri menarik Marsini ke dalam, memeluknya erat. Aku juga nggak kuat, Nduk. Tiap malam aku mimpi buruk. Dulu aku kira rezeki bakal bikin hati tenang, tapi sekarang malah rasanya kayak rumah ini dikutuk. Marsini mengangguk, air mata jatuh. Kalau berhenti, apa nggak makin parah, Mbak? Sri menunduk lama. Aku nggak tahu, Nduk. Aku cuma takut uang ini akhirnya nelen kita semua. Di tempat lain, Sutrisno duduk bersama Paidi di bengkel kecil. Paidi menyesap kopi, matanya merah. Bos, kemarin saya dapat orderan seragam dari sekolah. Duit banyak, tapi saya makin sering mimpi buruk. Kadang mimpi ada perempuan rambut panjang di dapur. Kadang mimpi Weni jalan keluar rumah malam-malam. Bos juga ngerasa begitu? Sutrisno menarik napas panjang.
Iya, Cip. Aku juga sering kayak gitu. Bahkan kadang aku ngerasa ada yang nempel di punggung tiap aku pulang larut. Tapi kalau kita mundur, aku takut anak istri ikut kenapa-kenapa. Kita ini kayak burung dalam sangkar, Cip. Makin banyak makan, makin susah terbang. Paidi mengangguk, suaranya serak. Aku juga nggak tahu harus gimana, bos. Tapi Mbah Karto bilang ritual berikutnya bentar lagi. Katanya makin banyak rejeki, makin berat ujian. Malamnya Sri bicara lirih pada Sutrisno di ranjang. Mas, kamu nggak kangen ya suasana rumah waktu dulu? Yang penting tenang, nggak ada suara-suara aneh kayak gini. Sutrisno hanya memeluk Sri, matanya menerawang. Aku kangen, Bu, tapi nasi sudah jadi bubur. Kita jalani aja bareng-bareng. Aku janji, apapun yang terjadi, kita hadapi sama-sama. Sri terdiam, air mata menetes lagi tanpa suara. Ia tahu, semakin lama mereka terjebak, semakin dalam luka yang membekas. Di luar, angin kawi mengirim suara lirih, seolah mengingatkan bahwa berkah mereka bukan tanpa harga. Keesokan harinya, pesan dari Mbah Karto masuk ke ponsel Sutrisno. Jumat Legi berikutnya, jangan absen. Ritual harus lanjut. Siapkan semuanya. Sri membaca pesan itu, napasnya berat. Mas, aku takut banget, tapi kayaknya kita memang nggak punya pilihan. Sutrisno hanya bisa menggenggam tangan istrinya. Tak ada kata lain. Jumat Legi tiba lagi. Langit batu sejak siang sudah kelabu. Awan berat menggantung di atas rumah Sutrisno dan Sri. Seharian mereka seperti mayat hidup. Sri memasak dengan setengah hati. Sutrisno lebih banyak diam, menatap lantai tanpa kata. Di sudut ruang tamu, anak-anak bermain sendiri, tak tahu apa-apa soal beban berat di hati kedua orang tuanya. Sore itu, Paidi dan Marsini datang, sama-sama kusut. Weni masih terbaring di rumah, demam tak turun-turun. Tak ada basa-basi, tak ada candaan seperti dulu. Mereka hanya duduk, menunggu malam turun. Menjelang maghrib, Sutrisno berdiri. Ayo kita berangkat. Semoga malam ini selesai semua. Perjalanan ke Gunung Kawi malam itu lebih sunyi dari biasanya. Di dalam mobil sewaan Mbah Karto, tak ada yang bicara. Marsini menggenggam tangan Sri erat-erat, matanya sembab. Paidi sesekali menatap keluar jendela. Warung langganan di kaki gunung sudah ramai. Beberapa wajah baru muncul, sebagian tampak gelisah seperti mereka. Mbah Karto menunggu di teras, matanya lebih tajam dari biasanya. Kalian sudah tahu aturannya. Ini malam penentuan. Ritual terakhir harus tuntas. Kalau gagal bukan cuma rezeki yang putus. Bisa-bisa kutukan turun ke anak cucu kalian. Kalian siap? Tak ada yang berani bilang tidak. Keempatnya hanya mengangguk pasrah. Setelah mandi suci, mereka beriringan menuju pohon beringin besar. Malam makin gelap, angin membawa bau dupa yang makin tajam. Kali ini, ritual terasa lebih berat. Sri bahkan sempat menangis sebelum masuk ketika ritual bersama Paidi. Sutrisno dan Marsini hanya berusaha menahan diri, seperti orang yang sudah mati rasa. Di tengah ritual, tiba-tiba Marsini menjerit pelan, tubuhnya menggigil. Sutrisno panik, berusaha menenangkan, tapi Marsini malah makin histeris. Mbak, ada yang narik kaki saya, ada yang bisik-bisik, katanya saya nggak bakal pernah lepas. Sri dan Paidi pun ketakutan, saling peluk di tikar sebelah. Mbah Karto langsung membacakan mantra keras-keras, mencoba menenangkan keadaan. Setelah ritual dipaksa selesai, keempatnya duduk lemas di bawah beringin. Mbah Karto mengambil kain putih bekas ritual dengan tergesa. Sudah, malam ini selesai. Kalian boleh pulang. Tapi ingat, jangan pernah lupa sama janji kalian. Kalau ada yang melanggar, hidup kalian gak bakal pernah tenang. Perjalanan pulang seperti mimpi buruk. Di dalam mobil, tak ada yang bicara. Mata Sri bengkak, Marsini terus merintih ketakutan. Paidi tak berhenti mengelus dada. Sutrisno hanya menatap kosong ke depan. Sampai di rumah, Sri langsung masuk kamar, memeluk anak-anak tanpa suara. Sutrisno duduk di beranda, menyalakan rokok satu demi satu. Di kepalanya suara Mbah Karto terus terngiang. Keesokan harinya, pesanan jahit tetap berdatangan, uang makin menumpuk. Tapi rumah mereka terasa makin dingin, makin asing. Setiap malam, suara-suara aneh makin keras.
Sri sering mendapati kain putih bekas ritual tiba-tiba basah dan berbau kemenyan, padahal disimpan rapat di lemari. Weni, anak Paidi dan Marsini, makin sering kerasukan, menjerit-jerit di malam hari, menyebut nama-nama yang tak mereka kenal. Marsini datang ke rumah Sri, menangis. "Mbak, aku nggak sanggup lagi, mending miskin, asal nggak kayak gini. Aku pengen berhenti, tapi nggak tahu caranya." Sri memeluk Marsini erat-erat, ikut menangis. "Aku juga nduk, aku cuma pengen anak-anakku selamat. Aku rela kehilangan semua uang ini, asal hidup kembali kayak dulu." Sutrisno akhirnya bicara pada Sri suatu malam. "Bu, kalau memang harus selesai di sini, ayo kita berhenti. Aku nggak peduli lagi sama duit, aku cuma mau kamu dan anak-anak selamat." Sri memandang suaminya, air mata jatuh. "Bener mas, walau besok kita jatuh miskin lagi." Sutrisno mengangguk mantap. "Bener bu, duit ini nggak bawa apa-apa selain ketakutan." Besoknya Sutrisno membagikan uang tabungan mereka ke masjid, ke panti asuhan, dan ke tetangga-tetangga yang membutuhkan. Marsini dan Paidi pun melakukan hal yang sama, meski hati gemetar. Malam-malam setelahnya suara aneh perlahan menghilang. Anak-anak mulai tidur nyenyak. Rumah terasa lebih hangat, walau isi dompet kembali menipis. Sri menatap suaminya di beranda malam-malam itu. "Mas, walau kita kembali hidup susah, aku lebih tenang. Aku cuma mau keluarga kita utuh, itu saja." Sutrisno mengangguk, memeluk Sri erat-erat. "Maaf bu, semua ini salahku. Tapi sekarang aku janji, kita nggak akan pernah cari jalan pintas lagi." Angin Gunung Kawi malam itu berhembus lebih lembut. Di balik segala luka dan ketakutan, akhirnya Sutrisno dan Sri menemukan arti pulang. Meski tanpa harta, mereka kembali punya hati. Tamat.